Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 14014222251. Saya merupakan seorang mahasiswa dari PGSD dan merupakan calon pendidik sekaligus bagian dari generasi yang akan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas bukan hanya soal kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi tentang manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global, dan semua itu berawal dari pendidikan dasar. Video ini saya buat sebagai refleksi dan wujud dari komitmen saya dalam menjalani peran sebagai calon seorang guru SD yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk sebuah peradaban. Saya akan memaparkan visi, misi, hambatan, tantangan, serta solusi yang saya telah siapkan sebagai calon guru di masa depan. Sebagai calon seorang guru, tentu saya memiliki sebuah misi. Misi saya yaitu menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang membentuk generasi muda yang cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, serta mampu bersaing secara global namun tetap berkarakter pada budaya bangsa. Contoh implementasi dari visi saya secara spesifik, yaitu misalnya di kelas, saya itu ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga ramah anak, sehingga semua anak itu termasuk yang berkebutuhan khusus merasa dihargai dan mampu berkembang bersama-sama. Lalu, saya juga ingin menanamkan nilai karakter Pancasila sejak dini melalui kegiatan sederhana, misalnya gotong royong bersama. Selain itu, saya juga ingin setiap anak itu tidak hanya bisa membaca buku saja, tetapi juga mampu berpikir secara kritis dan kreatif, sehingga mereka dapat membuat sebuah pertanyaan yang dapat ditanyakan. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, saya telah merancang beberapa misi, yaitu yang pertama, mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan konteks nyata, sehingga peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, yaitu mendorong kolaborasi antara guru dan juga orang tua, karena melalui kegiatan parenting dan jurnal komunikasi siswa, komunikasi antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk mendorong perkembangan anak. Yang ketiga yaitu memadukan media digital dan non-digital secara seimbang, sehingga anak tidak hanya berpatok pada media digital saja. Yang keempat yaitu menjadi fasilitator yang aktif, mendengar dan juga memotivasi siswa. Sehingga sebagai guru itu tidak hanya memberikan instruksi saja, tetapi juga bisa menjadi seorang teman bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu terus mengikuti pelatihan dan komunitas guru pembelajar agar kompetensi pedagogik dan teknologi saya itu selalu relevan dengan perkembangan zaman. Tentu, untuk menjalankan visi serta misi tersebut, pasti di lapangan terdapat sebuah tantangan. Nah, menjadi guru SD bukan berarti secara mulus, tetapi pasti terdapat tantangan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dan juga antisipasi di masa depan diantaranya yaitu yang pertama yaitu adaptasi teknologi yang belum merata, sehingga tidak semua siswa itu memiliki akses ke gawai atau gadget dan internet. Misalnya, di beberapa daerah terpencil, guru harus tetap mengajar menggunakan papan tulis dan juga gambar tangan.
Ini menuntut kreativitas seorang guru yang ekstra agar materi dapat tetap tersampaikan kepada siswa dengan baik. Lalu yang kedua yaitu kesenjangan kemampuan belajar. Dalam satu kelas ini, tentu tidak semua siswa memiliki karakter dan juga perkembangan yang sama. Terdapat siswa yang sangat cepat menangkap pelajaran dan ada yang juga sedikit lambat. Ini menjadi sebuah tantangan dalam menyusun diferensiasi pembelajaran. Tanpa perencanaan yang matang, guru bisa membuat siswa yang lambat tertinggal dan yang cepat menjadi mudah bosan. Yang terakhir yaitu menurunnya semangat belajar, terutama pasca pandemi COVID-19. Banyak siswa yang kehilangan motivasi untuk belajar. Beberapa anak bahkan belum lancar membaca di kelas 3. Nah, hal ini itu menuntut pendekatan yang lebih empatik dan juga sabar. Karena jika tidak, siswa akan terus-menerus tertinggal pelajaran. Selain terdapat tantangan, sebagai seorang guru, tentu di lapangan juga akan menghadapi hambatan dan tentunya pasti akan terdapat solusinya. Hambatan yang pertama yaitu misalnya fasilitas yang terbatas. Masih banyak sekolah dasar yang kurang alat peraga, misalnya buku, bahkan bangku serta papan tulisnya. Di daerah pedalaman, biasanya hanya memiliki satu proyektor saja. Itu pun biasanya tidak terlalu bagus dan sudah usang. Selain itu, banyak buku-buku pelajaran yang sudah rusak dan belum diperbarui. Untuk solusi yang bisa saya tawarkan, yaitu yang pertama membuat media pembelajaran sendiri, yang lebih murah dan tentunya lebih praktis. Seperti puzzle dari huruf, yang terbuat dari kardus bekas, atau alat hitung dari biji-bijian atau yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, menggagas program donasi buku dan alat tulis dari alumni maupun masyarakat. Untuk hambatan yang kedua, yaitu kurangnya dukungan masyarakat. Banyak orang tua siswa yang seringkali menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan hanya kepada guru, tanpa mendampingi anaknya belajar di rumah. Misalnya, ketika anak ada PR, orang tua seringkali tidak membantu anak mengerjakan di rumah, sehingga anak merasa kesulitan ketika mengerjakan PR di rumah. Untuk solusi yang bisa saya berikan yaitu mengadakan kelas literasi untuk orang tua. Misalnya, setiap bulan sebagai seorang guru atau wali kelas, kita akan mengundang orang tua murid untuk belajar bersama bagaimana cara mendampingi anak ketika belajar di rumah. Lalu, membuat jurnal orang tua dan anak yang ditandatangani setiap minggu agar tercipta komunikasi dua arah. Untuk hambatan yang ketiga, yaitu tekanan administratif dan beban kerja. Seringkali seorang guru harus membuat RPP atau modul ajar, penilaian, laporan, dan juga menghadiri banyak sekali rapat atau acara. Kadang hal ini itu membuat waktu untuk refleksi dan inovasi pembelajaran menjadi berkurang karena guru sudah terlalu sibuk. Untuk solusi yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama, menggunakan template digital atau kolaboratif seperti Google Drive yang bisa dipakai bersama oleh tim guru. Misalnya, terdapat sebuah perangkat pembelajaran di mana
perangkat tersebut bisa digunakan oleh semua guru, sehingga tidak hanya digunakan oleh satu guru saja. Lalu, yang kedua yaitu mendorong penguatan peran guru melalui komunitas profesi. Agar apa? Agar kita sebagai sesama guru dapat saling berbagi ide dan juga berbagi pengalaman. Setelah memaparkan visi, misi, tantangan, hambatan, serta solusi, menjadi guru SD bukan hanya pekerjaan yang biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa. Karena di dalam ruang kelas yang sederhana, di balik papan tulis yang usang, di sanalah benih Indonesia emas ditanam. Saya percaya bahwa setiap anak pasti memiliki potensi yang luar biasa. Tugas saya adalah menemukannya, menyirami, dan menumbuhkannya dengan kasih sayang, ilmu, dan keteladanan. Untuk itu, mari kita jadikan profesi guru sebagai jalan perjuangan dan ladang pengabdian. Karena di tangan gurulah masa depan bangsa ini dibentuk, dibina, dan dikuatkan. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.